Halo Tribuners, di sini Ami dan Ami di sini bakal memberikan sesuatu yang spesial karena sebentar lagi di bulan Idul Fitri akan dekat ya Tribunersnya, dan di sini Ami sudah bersama dengan Pak Dir di sini. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat lah pastinya ya, alhamdulillah. Nah, kan bentar lagi bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan menjelang Idul Fitri nih. Pastinya Pak Dir lagi sibuk-sibuknya banget ya pada hari ini ya. Iya, ini gimana nih aktivitasnya Bapak dan Bapak di tempat ini sebagai apa? Mungkin boleh diceritakan ke Tribuners sekalian dulu. Ya, saya keseharian di sini menjabat selaku Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur. Kebetulan juga ya masih belum lama, baru lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan. Saya menjalani tugas di Polda Kaltim ini. Oh, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Dan waktu datang ke tempat ini gimana nih kesan Bapak? Ya, sebelum datang tentunya juga saya sudah menggali informasi ya. Benar. Yang jelas Kalimantan Timur ini semenjak ada IKN ini luar biasa. Benar. Ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada warga Indonesia yang tidak tahu IKN itu di mana. Pasti tahunya Kalimantan Timur. Benar. Nah, tentunya ini saya juga sebelum berangkat ke sini saya juga sudah banyak menggali informasi terkait dengan situasi di wilayah Kalimantan Timur. Di wilayah Kalimantan Timur sendiri. Apalagi memang terkhusus ada IKN-nya itu. Benar, benar. Dan ini bakal menjadi highlight menjelang bulan Idul Fitri nanti ya, betul. pastinya ya Bapak ya. Dan untuk Balikpapan sendiri, menurut Pak Dir sendiri bagaimana nih? Iya, kotanya luar biasa. Tidak kalah dengan Jawa lah. Iya, tidak kalah dengan Jawa. Ramai, aktivitas, mobilitas sangat tinggi juga di sini. Sebiar biasa pastinya. Iya. Mempersiapkan untuk IKN ini Pak Dir Iya, biasanya. betul. Iya, tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatan Pak Dir menjelang bulan Idul Fitri ini ya. bisa, Sembari silakan. kita ngelihat kegiatan aktivitasnya mungkin boleh ya? Boleh, Oke, silakan. boleh. Oke, Tribuners, nanti ikutin Ami dan juga Pak Direktur untuk jalan-jalan. Sembari kita melihat bagaimana sih aktivitas kegiatan-kegiatan menjelang Idul Fitri ini. Langsung nanti ikutin kita berdua ya. Oke, bye-bye. Oke Tribuners, di sini Ami dengan Pak Dir sudah masuk ke mobil. Ini pertama kalinya ya Ami ikut kegiatan-kegiatan seperti ini ya Pak Dir ya. Nggak apa-apa ya Ami ikut ya. Iya. Oke, mungkin sembari kita menunggu untuk sampai ke tempat tujuan, kita ngobrol-ngobrol sebentar mengenai operasi ketupat mahakam itu apa sih, Direktur? Jadi operasi ketupat mahakam adalah operasi kemanusiaan yang terpusat. Ya. Jadi kita kegiatannya melaksanakan pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini, di mana kita pada kegiatan ini sudah melaksanakan beberapa tahapan kemarin. Pertama kita sudah lakukan rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu terkait dengan perencanaan dan kesiapan masing-masing instansi dalam rangka ikut serta untuk mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama dengan Polri dan TNI. Kemudian juga tadi pagi kita baru saja juga melaksanakan apel gelar pasukan. Apel gelar pasukan, wow. Yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tadi pagi dilaksanakan di Mapolda Kaltim yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolda bersama dengan Pak Pangdam dan PJ Gubernur, di mana apel gelar pasukan ini merupakan salah satu bentuk kesiapan kita TNI Polri bersama stakeholder dan komponen masyarakat lainnya dalam mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sebelum, saat, dan setelah Hari Raya Idul Fitri. Oke, sebelum dan sesaat, baru itu Ya, setelah. sebelum, saat, dan pasca. Oke. Ya, kegiatan operasi ketupat mahakam ini
akan kita laksanakan selama 13 hari ke depan. Oke, luar biasa. Mulai terhitung mulai hari ini tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024 berakhir. Oke, Ya. luar biasa. Dan kalau untuk personilnya sendiri Pak Dir kira-kira ada berapa tuh? Jadi personil gabungan ya, jadi gabungan dari Polri, TNI bersama stakeholder dan komponen masyarakat lainnya itu ada sekitar 4.105 personil gabungan yang nantinya akan bersama-sama mengamankan Hari Raya Idul Fitri di wilayah Kalimantan Timur ini. Oke, sekitar 4 ribuan. Wow, 4 luar ribuan, biasa. ya. Dan kalau untuk daerah-daerah atau tempat-tempat yang menjadi atensi sendiri itu di mana tuh kira-kira? Jadi dalam pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini kita sudah menginventarisir lokasi-lokasi yang tentunya menjadi atensi untuk kita amankan. Dimana kita tahu pada saat ini sudah masyarakat sudah mulai melaksanakan arus mudik mudik lebaran ke kampung halaman masing-masing. Nah, tentunya kita tahu bahwa di wilayah Kalimantan Timur ini banyak pendatang. Apalagi kita ada di sini ada IKN dan kita tahu di situ juga cukup banyak pendatang yang menjadi karyawan di sana, ada terdata lebih kurang 15.000. Nah, ini juga cukup drastis untuk lonjakan daripada arus mudik pada tahun 2024 ini. Mereka menggunakan sarana transportasi ya karena mereka banyak dari luar Kalimantan Timur sehingga mereka menggunakan sarana kapal dan pesawat dan tentunya sudah mulai tanggal 1 kemarin untuk pelabuhan dan juga bandara sudah mulai kelihatan lonjakan daripada penumpangnya. Nah, itu yang menjadi sasaran prioritas untuk kita amankan adalah pelabuhan, terminal maupun bandara. Gitu. Pelabuhan, terminal dan bandara itu menjadi atensi yang sangat khusus ya. Iya, termasuk jalur-jalur yang menuju ke sana, keluar masuk. Dan kalau ngomongin soal jalurnya sendiri Pak, kan beberapa jalan itu ada yang rusak lah ya untuk beberapa jalan di Balikpapan ini. Itu gimana tuh cara mengatasi hal tersebut atau memang sudah ada rencana? Ya, sebenarnya itu kan kita dari pihak kepolisian juga dalam ini kan kita bisanya kan berkoordinasi karena itu merupakan kewenangan daripada instansi terkait ya. Dalam ini dari PUPR juga ada Dishub ya terkait dengan rambu markanya. Nah, kita memang sudah kalau dari kita sudah laksanakan survei. Jadi kita sudah laksanakan survei jalur sepanjang yang ada di wilayah Kalimantan Timur ini dan hasilnya sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti khususnya dalam rangka persiapan menghadapi pengamanan Lebaran ini. Iya. Wah, luar biasa ya pastinya ya. Untuk persiapannya itu juga harus sangat matang lah pastinya ya. Sudah jauh-jauh hari kita lakukan. Apalagi kan Pak, kita di sini banyak banget nih pendatang juga yang berada di IKN ya pada hari ini atau enggak orang-orang pekerja IKN yang juga pastinya berlibur untuk datang ke sini pastinya dan itu lonjakannya pasti jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau dari personil Bapak sendiri apakah sudah mempersiapkan hal tersebut? Ya. Sudah. Jadi itu saya sampaikan tadi bahwa kita untuk personil yang digelar pada tahun ini cukup banyak, 4 ribuan. Nah, sementara Polri sendiri itu 2 ribuan. Jadi separuhnya itu dari Polri. Itu tergelar di seluruh Polres jajaran. Nah, kemudian juga kita juga untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan tersebut, baik itu kerawanan kriminalitas maupun kerawanan kamsa lantas, kita sudah mendirikan pos-pos pengamanan dan pos pelayanan. Jadi ada 67 pos PAM dan posyan yang sudah kita gelar ya, mulai hari ini sudah tergelar berikut dengan personilnya. Nah, itu sudah tergelar di jajaran Polres jajaran Polda Kalimantan Timur. Dan pos-pos tersebut digelar di lokasi-lokasi ataupun titik-titik yang ada kerawanannya. Jadi pendirian pos-pos pengamanan tersebut tentunya tidak sekedar hanya main dibangun atau didirikan saja, tapi sebelum dibangun atau didirikan kita melaksanakan juga
survei atau prediksi-prediksi kerawanan-kerawanan mana yang perlu ditempatkan pos-pos pengamanan, sehingga dengan adanya pos pengamanan tersebut itu bisa mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas maupun gangguan Kamsel lalu lintas. Demikian. Oke, luar biasa. Dan sekarang Tribuners kita bakal menuju ke mana kita hari ini, Pak? Kita bakal menuju ke pelabuhan Di ya? Pelabuhan Semayang. Oke, kita bakal menuju ke Pelabuhan Semayang Iya. dan kita akan melihat di sana Tribuners bagaimana aktivitas menjelang Idul Fitri ini bersama Iya. dengan Pak Dir. Nanti langsung kita ke sana dan ikutin Ami dan juga Bapak Dir pada hari ini. Oke. Kegiatan operasi ketupat dimulai ini hari pertama nih Pak. Jadi ini kita mau monitor situasi penumpang nih sudah mulai dari tanggal 1 nih Pak sudah. Kira-kira ini Pak sudah berapa persen ini yang ini lonjakan ini yang penumpang nih Pak, data yang ada. Ini datanya Pak di Nah, posko Pak mulai tanggal 26 Maret, nanti berakhirnya di 26 April Pak. 1 bulan Pak ya, 26 Maret sudah didata ya untuk kedatangan dan keberangkatan. Ini mulai ramenya kapan ini Pak di pelabuhan kita ini? Diperkirakan nanti mulai tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Nah, ini sekarang ini 1-2 hari ini sudah masih normal atau sudah mulai kelihatan lonjakannya? Sudah mulai ini sih. Sudah padat undang. Sudah padat? Ya. Persentase harian sudah 136 Pak. 136%. Ya. Oh iya, udah mulai rame ya. Satu Penumpang turun undang izin Heeh. bisa sampai 1.900, biasanya kalau hari biasa berapa? 500, 500. 600. Ya, ini sampai 1.900. Oh, berat. Itu undang. Biasanya 500-an ya. Ya, Turun. Berangkat atau turun? itu yang turun undang. Yang berangkat dari Ya, sini? Yang naik biasanya cuma 700 paling banyak. Nah, sekarang Sekarang 1.900. wah ya sudah 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat ya. Artinya sudah kuota Sudah. kapal sudah terpenuhi undang. Itu satu kapal itu kapasitas berapa ribu? Kalau Pelni undang. Pelni itu Pelni bisa berapa Pak? 3.000. 3.000. 3.000 ya. Iya. Ya mudah-mudahan cukup lah ya kalau ya cukup lah ya. Oke Pak, tadi kan kita sudah ngelihat kondisi dari Pelabuhan Semayang tadi barusan ya Iya. Pak ya. Tadi juga Bapak tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol juga dengan petugas yang ada di sana. Itu gimana tuh? Mungkin informasi bisa dibagi ke Tribuners sekalian tentang yang tadi Bapak Iya, dapat iya, barusan. baik. Oke. Tadi kita barusan saja mampir ke Pelabuhan Semayang. Benar. Kita sempat berdialog dengan petugas dari pelabuhan terkait dengan data penumpang yang berangkat dan datang. Itu beberapa hari sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Benar. Jadi biasanya normal per hari itu 500 penumpang. Nah, ini beberapa hari terakhir ini sudah 1.900-an tadi. hampir ya. 2.000. Ini Benar, sudah sudah ya hampir cukup 2.000. lonjakannya 3 kali lipat ini. Benar, 3 kali Luar lipat. biasa ya. Iya. Namun tentunya ini juga perlu kita antisipasi juga ya terkait dengan jalan keluar masuk. Nah ini supaya tidak ada permasalahan khususnya masalah kemacetan. Nah ini juga kita sudah ingatkan kepada jajaran Polresta ya, dan petugas pengamanan untuk ini mengantisipasi ini kalau perlu dibuat rekayasa untuk jangan sampai terjadi permasalahan seperti kemacetan dan lain sebagainya. Benar. Ya, jadi kalau untuk permasalahan penumpang di kapal sebenarnya tidak ada masalah karena memang sistemnya sekarang setahun belakang ini berdasarkan informasi yang kita terima itu memang sudah cukup tertib. Benar, Jadi benar. penumpang yang datang itu sudah sesuai dengan tiket. Ya, jadi sekarang kan sistemnya sudah online, jadi mereka yang datang itu tentu
tentunya sudah megang tiket dan tidak akan ada overload atau kelebihan penumpang di dalam kapal tersebut yang tentunya ini sangat rawan sekali. Sudah cukup ketat lah ya, benar. Iya. Jadi alhamdulillah ini sudah Iya, benar. sudah tertib dan ini bisa ya kita apresiasi lah untuk Benar. sistem yang sekarang sudah berlaku di pelabuhan khususnya di Pelni. Ya. Benar, di Pelni ini luar Iya. biasa. Sudah kita tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sama tugas di sana, di mana sistemnya tuh sekarang udah diperketat ya, dan Iya. bahkan menggunakan sistem online komputer dan Iya. juga ada penjagaan juga di Iya, sana. betul. Jadi benar-benar yang hanya boleh yang menggunakan tiket aja nih Tribuners yang bisa berangkat ya. Betul. Tidak ada penumpang-penumpang yang tidak membeli tiket yang bisa Iya. datang. Itu kan cukup membahayakan ya Bapak ya Iya, pastinya selama di sana. Dan juga nanti kalau menjelang Idul Fitri ini akan Tribuners pastinya apalagi dekat-dekat ini pasti jalanan itu bakal rame banget di sekitaran Pelabuhan Semayang Iya. pastinya ya Bapak ya. Tapi itu sudah menjadi atensi juga Iya. pastinya ya dan Iya. sudah dipersiapkan juga ya. Betul. Dan juga dan sekarang kita bakal ke tempat selanjutnya nih Tribuners. Iya. Tapi sebelum itu tadi Ami juga sempat mendengar Bapak katanya ada penambahan kapal juga di sana ya. Iya, betul. Ada penambahan kapal Iya. juga untuk menjelang Idul Fitri Iya. ini ya pastinya ya. Iya. Wah, itu luar biasa banget dari Iya. petugas-petugas di pelabuhan sana. Dan oke, kita bakal melanjutkan ke perjalanan Iya. kita selanjutnya Iya, ya Bapak baik, ya baik, pakai Mbak. ini. Iya. Dan tetap Tribuners ikutin Ami dan juga Bapak Direktur pada hari ini. Oke, bye-bye. Iya. Kan berhasil nih tahun lalu nih bisa turun. Kemudian juga pelanggaran. Kalau pelanggaran tidak ada masalah sebenarnya, itu keaktifan aja. Gitu. Operasi ketupat tahun ini juga diharapkan juga bisa ditekan. Ya, karena ini persimpangan toh. Kemudian juga mall kan, orang keluar masuk mall. Itu CB-nya apa? CB-nya kalau misalnya terjadi crowded, apa CB-nya? Apa yang dilakukan? Berarti pengaturan, rekayasa lalu lintas. Iya. Iya, iya, iya. Oke Bapak Direktur, tadi kan kita barusan dari di Pospam TL Plaza ya tadi ya. Iya. Dan apa itu info yang Bapak dapatkan tadi di sana oleh teman-teman petugas di sana? Ya, tadi sempat kita berdialog dengan rekan-rekan kita dari Polresta Balikpapan ya, terkait dengan keberadaan Pospam di sana. Jadi memang sekali lagi dasar pendirian Pospam tentunya berdasarkan kerawanan-kerawanan yang ada di sekitar pos tersebut. Nah, di pos TL Plaza tersebut bisa kita lihat memang situasi arusnya memang sangat padat sekali karena ada persimpangan, kemudian juga ada di depannya juga ada Mall ya? mall atau plaza. Nah, ini tentunya juga mengundang kerawanan, artinya aktivitas pengunjung juga ini tentunya mengundang kerawanan khususnya kemacetan. Benar, benar. Nah, kemudian juga kerawanan yang ada juga pada saat berangkat kerja pagi hari dan pulang kerja pagi hari juga di daerah tersebut juga cukup padat. Benar, Nah, benar. kalau tidak diantisipasi tentunya akan mengundang kerawanan khususnya di bidang kemacetan. Nah, ini makanya pos itu didirikan dan mudah-mudahan itu kerawanan-kerawanan tersebut bisa diantisipasi atau diminimalisir. Benar. Baik itu kerawanan kemacetan maupun kerawanan laka lantas dan lain sebagainya. Benar-benar. Ya, Iya. apalagi setelah jam-jam maghrib setelah Iya. buka puasa itu pasti Betul. rame banget ya Nah, di sekitar mall plaza Iya. itu pastinya Iya. ini itu luar biasa. Iya, Tapi ya memang. tetap Iya, harus diantisipasi. benar memang. harus Iya. diantisipasi dengan berbagai pelanggaran lain juga Iya. yang sekarang kan lagi rame-ramenya itu Bapak soal knalpot brong tuh yang sering-sering lewat itu juga apalagi di Iya. bulan Idul Fitri ini Iya. juga itu juga harus tetap Iya. diantisipasi ya Betul. pastinya untuk ketertiban di jalan Iya. juga pastinya. Jadi, memang sebagai informasi jadi terkait dengan operasi ketupat ini Mbak, jadi kita sesuai arahan dari pusat untuk selama operasi ketupat kita lebih mengedepankan kegiatan preemptif dan Benar preventif. pastinya, Jadi pastinya. edukasi dan sosialisasi kepada para pengguna jalan yang kita kedepankan. Benar-benar. Namun ada beberapa pelanggaran tertentu yang menjadi prioritas kita. Pasti ada Yang memang prioritas. kalau memang terpaksa kita lakukan penilangan ya kita akan lakukan penilangan gitu. Ya yang tentunya
pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan laka lantas yang fatal seperti ya orang kebut-kebutan gitu, Pak. Kemudian ya tidak menggunakan helm, pakai HP dan lain sebagainya itu memang itu juga perlu diantisipasi. Ya, sangat diberikan edukasi. Berakibat kepada kecelakaan lintas yang cukup fatal nantinya itu. Nah, itu menjadi prioritas juga. Tapi tetap kita lebih mengedepankan edukasinya, sosialisasinya. Benar-benar Oke, tadi kan Bapak kita sudah jalan ke Pelabuhan Semayang, terus jadi kita juga sudah melihat aktivitas di sana dan akhirnya kita di pos di plaza ini juga. Nah, mungkin kami mau bertanya nih, mungkin ada himbauan dari Bapak untuk teman-teman atau Tribuners yang sedang menonton atau para pemudik-pemudik apalagi menjelang di bulan Idul Fitri ini. Silakan, Bapak. Baik, Mbak. Jadi pada saudara-saudara kita yang akan melakukan mudik atau pulang kampung, ya saya mengingatkan untuk sebelum meninggalkan rumah, ya kalau memang rumah dalam keadaan kosong, tolong jangan lupa perhatikan dikunci, kemudian kompor, gas dan sebagainya itu kalau pastikan dulu mati dalam keadaan ya tidak nyala ya. Kemudian juga bisa dilaporkan ke pos pengamanan yang ada di komplek perumahan atau pada RT-nya supaya mereka juga tahu bahwa rumah itu ditinggal dalam keadaan kosong. Nah, itu yang pertama. Kemudian kepada saudara kita yang mudik menggunakan kendaraan bermotor, baik itu roda 4 dan roda 2. Nah, ini juga kita ingatkan juga sebelum berangkat, perhatikan dulu yang pertama adalah kondisi kesehatan. Kalau kondisi tidak fit, jangan dipaksakan, sangat berbahaya sekali. Kemudian juga yang kedua, perhatikan juga kondisi kendaraan, cek ya, cek olinya, cek lampunya, kelistrikan dan lain sebagainya. Kalau perlu diservis ya, supaya dalam perjalanan nanti bisa lancar, tidak ada kendala. Kemudian juga yang terakhir juga tentunya harus jangan lupa kelengkapan surat. Itu penting ya, banget. Baik itu surat kendaraan maupun surat perlengkapan perorangan seperti SIM, jangan lupa itu. Jadi 3 hal itu yang saya mengingatkan kepada saudara-saudari kita yang akan melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Ya, supaya dalam perjalanan mudik bisa lancar, aman, nyaman dan selamat sampai dengan tujuan. Amin, ya pastinya. itu Mbak. Luar biasa. Bapak Direktur, terima kasih sudah nemanin juga dan juga memberikan edukasi serta sosialisasi juga kepada warga-warga di sini dan pastinya juga Tribuners nanti yang bakal menonton juga ya bisa menjadi contoh juga untuk selalu tertib ya, apalagi menjelang di bulan Idul Fitri ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk memberikan edukasi di acaranya Tribun pada hari ini. Semoga nanti apapun nanti tugas dan juga lainnya semoga berjalan lancar ya untuk operasi Ketupat Mahakam ini juga tetap harus berjalan lancar dari sebelum, sesaat dan setelah atau pasca dari Idul Fitri ini pastinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Tetap semangat kita ya, Weh. Bener. Oke Tribuners, tadi kita sudah melihat juga kondisi dari operasi Ketupat Mahakam menjelang di Idul Fitri ini. Dan pastinya juga untuk Tribuners semua yang mau menjalankan mudik atau yang sedang mudik pada saat ini disarankan untuk tetap selalu berhati-hati dan jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kalian juga pastinya itu sangat penting ya. Dan juga jangan lupa tetap untuk mengecek bagaimana keadaan di jalan dan juga pastinya bagaimana nanti proses perjalanannya ke sana. Dan semoga nanti untuk mudik teman-teman Tribuners semua bisa berjalan lancar, aman dan juga sampai di rumah nanti dengan selamat. Oke Tribuners, di sini terima kasih sudah menonton. Saya Amelia dan Bapak Direktur dan pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.